warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi. Di sini ada nggak yang pekerjaan kuli bangunan? Nggak ada. Nggak ada, berarti saya sendiri dong ya di sini. Semoga kalian terhibur dengan cerita saya ya. Oke. Ngomong-ngomong soal hiburan, biasanya orang-orang itu hiburan untuk menghilangkan stres ya, untuk berhibur, untuk bersenang-senang. Tapi buat saya, hiburan itu malah buat bikin saya nambah stres. Kenapa tuh? Enggak coba? Orang-orang biasanya liburan datang itu mereka mencari tempat-tempat liburan untuk refreshing. Kalau saya pas datangnya liburan malah mencari alasan. Contohnya anak saya waktu itu, Pak saya mau ke Jakarta, saya beralasan. Anak saya saya beralasan, Jakarta banjir nak. Banjir coy. Terus anak saya minta lagi ke yang lain, Pak saya mau ke Tangkuban Perahunya aja deh. Tapi saya beralasan lagi, Tangkuban Perahunya bocor nak. Bisa bocor. Tapi anak saya, untung dia tahu. Dia bilang aja bapak nggak ada duit. Nah, anak saya itu cerdas. Ya mau gimana ya, anak saya itu memang jarang liburan. Waktu itu saja saya ajak ke tempat kerja, dia anggap itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia kasih nyusun Lego dari batu bata. Kalau anak-anak lain itu biasanya orang nyusun Lego bisa ya jadi robot-robotan. Kalau anak saya nyusun Lego itu malah jadi pos ronda. Nah pas pulang ke rumah ditanya masih istri saya, seru main sama bapak? Terus kata dia, seru pak, seru mah. Nah kan, abis itu ditanya lagi, dia malah pengen jadi kuli bangunan katanya. Kata istri saya, jangan, dia cewek soalnya, masa jadi kuli bangunan. Terus dia malah jawab lagi, nggak apa-apa mah, emansipasi. Ya mau gimana, dia emang jarang liburan. Dia juga agak norak. Waktu itu saya ajakin mandi bola, dia malah bawa handuk. Dia langsung ditegur sama istri saya, nggak usah bawa handuk. Nah di sana pas mandi bola udah disediain. Bener ya, saya sendiri juga jarang liburan. Ya salah satunya liburan itu ya saya di sini di acara ini. Gimana gak liburan, coba saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasur yang empuk. Saya setiap tidur itu terpikir hal-hal yang indah, nggak di rumah. Saya tidur kepikirnya hal cicilan. Tapi gara-gara ini, saya jadi sering diprotes sama anak saya. Kayak gini, Bapak enak ke Jakarta, bisa naik tiap hari, makan nasi kotak, tidur di hotel. Saya bilang, Bapak juga kan ke Jakarta buat kerja, tapi anak saya nggak percaya, katanya, Fred, mana Bapak kerja? Katanya katanya Jakarta banjir. Terus saya jawab lagi, iya makanya Bapak kesana naik tongkang. Anak saya itu protes emang dia tuh karena dia pengen sekali ke Jakarta, dia ingin tahu Dufan. Anak orang lain ke Dufan itu diajak ke Dufannya, tapi kalau anak saya ke Dufan, pengen ke Dufan saya ajakin ke warnet. Tuna Dufan tuh. Tapi saya jadi tahu walaupun ke warnet Dufan itu, di sana ternyata banyak sekali wahana-wahana, salah satunya rumah miring. Tapi saya bingung, kalau di mandor saya itu ngeliat, saya aja itu dimarahin itu. Saya nggak sengaja naruh batu bata miring, saya langsung diomelin. Itu orang yang kagak dengan kena pengaruh alkohol sama sekali, dengan penuh kesadaran membangun rumah miring. Itu dari mana itu ceritanya itu? Itu mempermalukan komunitas. Saya Didi, terima kasih. Oke, setelah pementasan liburan kuli bangunan yang dibawakan oleh Pak Didi tadi, kita bisa mengetahui ya bahwa bakat Pak Didi itu sangat amat keren ya, karena bisa membuat kita semua tertawa terbahak-bahak. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih untuk Pak Didi atas hiburannya, dan tepuk tangan untuk Pak Didi. Kita akan langsung melihat tanya jawab tentang anekdot yang dibawakan oleh Kun Mada serta narasumber Benediktus Arfa. Baik, sekarang saya akan membahas tentang anekdot dengan narasumber Benediktus Arfa.
Arfa, apa itu anekdot? Menurut saya, teks anekdot adalah merupakan narasi yang beralasan kisah ringan, lucu atau menarik yang mendeskripsikan tentang menghibur pembaca atau sekaligus menyampaikan pesan atau makna. Untuk ciri-cirinya kira-kira apa saja? Untuk ciri-cirinya itu ringkasan padat, teks anekdot umumnya singkat dan padat menghibur. Salah satu tujuan teks anekdot adalah mengandung makna atau pesan, memiliki konflik, dan penyelesaian menggunakan gaya bahasa khas. Untuk strukturnya? Untuk struktur teks anekdot ada 5, yaitu pengantar, peristiwa utama atau kejadian lucu yang menggelitik yang terjadi. Yang ketiga pengembangan cerita, dan keempat adalah klimaks, yang terakhir adalah penutup. Sekian perbincangan kami tentang anekdot. Saya Mada. Dan saya Arfa. Kami pamit undur diri. Oke, terima kasih Mada dan Arfa atas penjelasannya mengenai anekdot. Sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman semua, adakah di sini yang suka membuli? Oke, hati-hati ya buat yang nggak suka membuli, karena sebentar lagi kita akan melihat pementasan perundungan. Nah, di pementasan perundungan ini jangan meniru adegan-adegan yang kurang baiknya. Jadi ambillah sisi positif dari pementasan perundungan ini. Selamat menyaksikan. Jess, kamu nggak apa-apa? Kok kalian gitu sih sama aku, padahal aku gak salah apa-apa loh. Suka-suka kita loh. Kan aku gak salah apa-apa. Lihat loh, penampilan baju jelek. Lihat no, baju aja jelek banget ini. Ya, nggak kayak kita. Bagus lo apa tuh jelek? Gak sih, kalian kenapa sih suka hina-hina dia? Lo nggak ada urusan sama lo sih, lo jangan ikut-ikutan. Aku sama aja sama dia. Sama-sama jelek, miskin. Udah, biarin aja mereka, biarin aja. Mereka makan memang sombong orangnya. Sudah ada orang kita sombong. Maksud lo apa? Ngatain kita sombong? Kan kalian emang sombong sama kita. Kamu nggak suka sama kita? Kalau nggak suka bilang. Ya udah sih, Will, udah. Ih, ikut-ikutan aja tinggalin. Ada apa ini? Itu mereka perkataannya tadi kasar banget sama aku. Akunya juga tadi didorongin. Mereka bertiga? Iya, mereka bertiga. Kalian bertiga, coba sini. Coba kalian jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Mereka aja jelek. Iya. Bukan tuh perkataan mereka kasar banget. Mereka nggak pantas kalau di sini. Kalian nggak boleh kayak gitu, walaupun teman kalian ini miskin atau asal usulnya kurang mampu atau apa, kalian tidak boleh mengejek mereka. Kalian harusnya menghormati mereka. Mereka bisa lebih loh daripada kalian. Udah, sekarang ayo kalian minta maaf. Kita minta maaf, kita selepel. Udah, sini ayo minta maaf. Sama kalian berdua juga sini minta maaf. Oke, baik pemirsa, Interaksi Asyik Talk Show akan kembali sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Hasna Fatim Musyafa dan rekan saya Misha Fazila Saleh yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Indonesia melalui Kemendikbudristek menyelenggarakan ASEAN Panji Festival yang akan berlangsung di 6 kota. Rangkaian ASEAN Panji Festival akan berlangsung dari 7 Oktober hingga 28 Oktober 2023. Di kota Yogyakarta, Kediri, Malang, Surabaya, Pasuruan, dan Solo. Festival Panji diselenggarakan untuk mempromosikan warisan budaya Panji Inao yang dimiliki bersama oleh negara anggota ASEAN. Festival ini akan menampilkan berbagai penampilan seni tradisi yang berpusat pada kisah Panji Inao, epos romantis di antara negara ASEAN. Festival ini tidak hanya diikuti oleh Indonesia saja, tetapi festival ini juga diikuti oleh 9 negara peserta di regional ASEAN. Terdapat Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.
Inilah berbagai kegiatan menarik pada ASEAN Panji Festival 2023. Terdapat pertunjukan kolaborasi, seminar internasional, workshop, lomba panji anak-anak dan remaja. Untuk melihat ketertarikan pada ASEAN Panji Festival 2023 ini, kami sudah terhubung oleh reporter kami, Alvino Marvelaurus. Baik, terima kasih untuk Mesia dan Hasna yang berada di studio. Di sini saya Alvino Marvelaurus sedang berada di salah satu festival panji internasional yang berada di Yogyakarta. Nah, rangkaian acara ini berlangsung pada 7 Oktober 2023 sampai 28 Oktober 2023. Nah, untuk sekarang saya sedang bersama dengan narasumber kita yang bernama Ibu Jessica. Nah, menurut Ibu, kenapa sih Ibu datang ke sini? Sebenarnya simpel aja sih kenapa saya mau datang ke festival kebudayaan ASEAN ini, karena saya ingin mau mempelajari tentang kebudayaan festival ASEAN ini dan tentang kebijakan yang berada di festival kebudayaan ASEAN ini. Wah, ternyata menarik itu ya, Bu. Iya, betul. Nah, Ibu untuk sekarang terima kasih ya atas waktunya dan terima kasih telah datang ke festival ini. Nah, baik pemirsa, saya kembalikan lagi kepada Mesia dan Hasna berada di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Alvino Marvelaurus. Seputar info akan kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi di Interaksi Asyik Talk Show. Jadi kali ini kita akan tanya jawab mengenai kaidah kritik yang akan dibawakan oleh Anggun Wulandari serta narasumber Gaida Rahmadiana. Oke, terima kasih MC. Selanjutnya saya akan memanggil narasumber saya yaitu Gaida Rahmadiana. Halo Kak Gaida, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanan ke sini, macet gak? Lumayan lah. Tapi aman kan? Aman dong. Kak Gaida, kira-kira udah siap belum nih buat ditanya-tanya? Siap dong, udah gak siap kalau ngerti semua ini. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Apa sih pengertian dari kaidah kritik? Kritik dapat dikatakan sebagai analisis mendalami terhadap sebuah karya untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya secara objektif. Umumnya, karya yang paling banyak dikritik berupa karya seni seperti film, sastra, musik, lukisan, tarian, hingga drama. Selanjutnya, apa aja sih prinsip-prinsip pada kritik itu? Pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Pendekatan yang digunakan harus jelas, ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung oleh fakta. Untuk strukturnya sendiri itu apa aja sih? Yang pertama itu ada tesis. Tesis merupakan pendapat atau opini umum berupa pengenalan atau deskripsi karya dalam sebuah teks kritik. Yang kedua itu ada rangkaian argumen. Bagian ini banyak membuat data, fakta, dan teori yang teruji untuk mendukung argumen penulis. Yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan sebagai argumen yang telah disampaikan penulis menjadi kesatuan sehingga dapat dicerna oleh pembaca. Nih, pertanyaan terakhir nih. Sesuai dengan tema pembahasan kita, kaidah kritik itu ada apa aja sih? Kaidah kritik itu yang pertama ada pernyataan fakta, berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas pendapat. Yang kedua itu ada pernyataan menilai. Pernyataan menilai yang bersifat menilai atau mengomentari sangat diperlukan untuk mengetahui kurang dan lebihnya suatu karya yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Yang ketiga itu ada istilah teknis. Biasanya digunakan untuk pembahasan yang detail mengenai suatu ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat itu ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian. Yang kelima atau yang terakhir itu ada pernyataan persuasif. Bertujuan agar menggugah pemikiran pembaca sehingga akhirnya pembaca setuju dengan ide yang disampaikan penulis. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan dari teman kita terkait kaidah kritik. Baik, terima kasih. Ternyata sudah giliran saya untuk menutup diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber atas semua insight-nya sehingga diskusi kita sangat menarik, dan terima kasih juga untuk semua penonton yang sudah setia menemani kita sampai di penghujung sesi tanya jawab ini. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menanggapi atau memberi kritikan terhadap suatu karya itu harus disertakan alasan atau pendukung argumentasinya, dan juga tak lupa memberikan sebuah saran sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penulis karya itu sendiri. Semoga dari pemaparan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.
Cita rasa Italia sebenarnya. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Oke, kembali lagi di acara Interaksi Asyik Talk Show. Kali ini kita akan lanjut ke pementasan korupsi kecil. Kerupuk. Iya bu, ambil aja deh. Buka ya bu. Iya. Saya beli 2 ya bu. Saya beli 1 ya bu. Iya deh. Beli 1 ya bu. Iya deh. Beli 1 ya bu. Iya deh. Ibu duitnya. Ibu duitnya. Beli 1 ya bu. Iya deh. Ibu duitnya. Ini lagi deh. Udah bu. Maaf ya bu. Maaf. Kata mikir bu. Kasih. Iya bu. Apa kamu lupa? Tadi kamu makan 3 kerupuk tapi cuma dari 1. Kecil aja itu, cuma 10.000 rupiah doang. Katanya tidak ada korupsi kecil. Bisa saja kau ini. Oke, setelah pementasan korupsi kecil tadi, kita banyak mengambil pembelajaran bahwasanya korupsi itu bukan hanya suatu pengambilan uang dalam jumlah besar aja, tapi korupsi juga bisa dalam bentuk kecil seperti yang sudah ada di pementasan sebelumnya. Dan kalau misalkan ada di lingkungan teman-teman semua yang mendapatkan ataupun teman-teman melihat hal serupa, teman-teman bisa langsung tegur seperti video di sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke tanya jawab teks eksposisi yang akan dibawakan oleh Syifa Aulia dengan narasumber Putri Larasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkan nama saya Syifa dan bekerja sebagai moderator pada sesi tanya jawab kali ini yang berkenaan tentang teks eksposisi. Nah, akan ada narasumber yang paling berkompeten di bidangnya, yaitu Putri Larasati. Oke, gimana nih kabarnya Kak Laras? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih pengertian dari teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi yaitu jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disusun secara singkat, padat, dan juga disertai dengan pendapat atau argumen dari penulisnya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan juga pengetahuan. Nah, informasi ini dalam teks eksposisi dapat kejadian yang benar terjadi. Selain itu, dalam teks eksposisi juga yang sedang dibahas atau argumen dari gagasan dalam teks eksposisi. Oke, sifatnya itu kedua ya. Apa saja sih ciri-ciri dari teks eksposisi? Yang sedang jadi teks eksposisi itu ciri yang kedua yaitu pertama yaitu tentunya fakta ini dapat besar. Lalu yang kedua yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi yang fungsinya untuk memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih ya. Ada struktur apa aja nih pada teks eksposisi itu? Jadi teks eksposisi itu memiliki beberapa struktur. Yang pertama itu ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Jadi yang pertama itu ada bagian tesis, yaitu berisi insight-insight mengenai topik yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya yaitu bagian rangkaian argumen yang berisi pendapat atau gagasan penulis mengenai topik permasalahan tersebut. Nah, di bagian ini juga penulis akan memberikan fakta-fakta untuk mendukung gagasan yang disampaikan. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu penegasan ulang yang berisi simpulan dari topik yang dibahas. Oke, selanjutnya boleh gak coba sebutkan dari pola pengembangan dari teks eksposisi itu? Nah, dalam teks eksposisi ini memiliki 4 pola pengembangan. Yang pertama yaitu ada pola umum khusus, yang kedua itu ada pola khusus umum, yang ketiga pola ilustrasi, dan yang terakhir itu pola perbandingan. Yang pertama yaitu pola umum khusus yang sering disebut juga paragraf deduktif karena diawali dengan ide utama atau gagasan utama lalu diperinci oleh beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah pola khusus umum, sering disebut juga sebagai paragraf induktif karena diawali
dengan beberapa kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat utama atau ide pokok yang dijadikan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga itu ada pola ilustrasi, yaitu di mana penulisnya akan memberikan beberapa gagasan lalu didukung oleh ilustrasi yang berasal dari pengamatan atau pengalaman penulisnya itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada pola perbandingan, yaitu di mana penulisnya membandingkan gagasan dengan benda atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Contohnya saja pada kalimat kandungan protein pada susu kedelai jauh lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi. Oke, masuk ke pertanyaan kelima nih ya. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi? Nah, teks eksposisi ini memiliki beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata denotatif atau kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Lalu yang kedua itu menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata teknis, yaitu kata yang digunakan dalam bidang tertentu. Untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara menyusun teks eksposisi itu sendiri? Nah, dalam menyusun teks eksposisi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan topik yang ingin dibahas. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu membuat kerangka teks yang berdasarkan struktur teks eksposisi itu sendiri, dimulai dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka teks. Dan jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks eksposisi. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Laras yang sudah menyempatkan waktunya dan memaparkan tentang teks eksposisi ini. Pada sore ini kita akhiri acara kali ini, dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mendengarkan hasil dari teks eksposisi ini. Saya Syifa Lumtaja, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadimor, tentu sarung kita. Kembali lagi di English Asyik Talk Show. Kali ini kita akan langsung membahas mengenai komik strip yang akan dibawakan oleh Raisya Gania Nayara dengan narasumber Vina Yuliana. Oke, sekarang saya akan membahas komik strip dengan narasumber saya yaitu Vina Yuliana. Hai Kak Vina. Halo, aku mau nanya dong tentang komik strip. Boleh, apa tuh? Dari pertanyaan pertama ya, pengertian komik strip itu apa sih? Komik strip merupakan rangkaian cerita bergambar yang divisualisasikan lewat suatu halaman. Dengan begitu, bentuk tidak panjang seperti komik yang berbentuk buku. Menurut Gede Lingga dan Gede Pasek, dalam jurnal Nawal Visual, komik adalah jenis gambar tak bergerak yang bisa mengantarkan sebuah kisah. Biasanya, baik komik strip atau komik berbentuk buku akan terdiri dari panel-panel pembangun cerita. Berbeda dengan komik yang dicetak dalam buku, komik strip terbilang sederhana karena digambarkan lewat suatu halaman. Nah, jadi pengertian komik strip itu ya? Iya Kak. Nah, kalau ciri-cirinya itu apa sih Kak? Nah, komik strip ini ada ciri-cirinya. 1. Divisualisasikan lewat majalah atau koran. 2. Cerita yang disampaikan sederhana dan tidak bertele-tele. 3. Cerita yang disampaikan eksplisit. Itu tuh seperti kayak konten edukasi, pemasaran iklan gitu. Nah, yang keempat, cerita yang disampaikan implisit. Jika merupakan konten kritik seperti konten-konten kritik seperti itu. Cara buat komik strip itu gimana sih Kak? Langkah-langkah membuat komik strip ini, yang pertama kita harus mempersiapkan ceritanya. Jadi kita tuh harus dari awal harus mempersiapkan ceritanya. Nah, yang kedua ada meringkas cerita. Dari cerita-cerita itu kita harus meringkas ceritanya. Nah, yang ketiga ada membuat sketsa cerita. Yang keempat ada mempertebal warna komik. Oke, sekian pembahasan komik strip dengan Kak Vina. Saya dengan narasumber saya pamit undur diri.
Oke, baik pemirsa, Interaksi Asyik Talk Show akan kembali sesaat lagi. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Misha Fazila Saleh dan rekan saya Hasna Fatih Musyafa yang akan menyampaikan beragam topik menarik yang telah kami rangkum dalam siang hari ini. Peringatan dini cuaca ekstrim Minggu 8 Oktober dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (NPB) melaporkan bahwa banjir dan cuaca ekstrim mendominasi kejadian bencana alam di Indonesia dalam periode waktu 1 Januari hingga 7 Oktober 2023. Berdasarkan data BNPB, tercatat total 3.089 kejadian bencana dalam kurun waktu tersebut. Sebanyak 898 kejadian diantaranya berupa banjir dan 862 lainnya adalah cuaca ekstrim. BMKG pun ikut merilis dalam peringatan dini cuaca ekstrim yang akan dialami beberapa wilayah di Indonesia. Dalam menghadapi cuaca ekstrim ini, masyarakat diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan serta stamina dengan menjaga kecukupan cairan tubuh. Baik, berita mengenai cuaca ekstrim tadi menutup jumpa kita di siang hari ini. Saya Misha Fazila Saleh dan rekan saya Hasna Fatih Musyafa mengucapkan terima kasih dan salam Sunset Studio. Oke, kembali lagi di Interaksi Asyik Talk Show. Kali ini kita akan langsung membahas lawakan tunggal ini akan dibawakan oleh Fasya Alfiansyah dengan narasumber Wiyoso Hadianto. Oke, di sini saya sudah bersama narasumber saya yang bernama Wiyoso Hadianto untuk menanyakan mengenai apa sih itu lawakan tunggal dan apakah saya boleh tahu apa itu lawakan tunggal? Ya, jadi lawakan tunggal adalah komedi tunggal dalam bahasa Inggris stand-up comedy. Adalah salah satu lawakan yang pelawaknya membawakan lawakan mereka di atas panggung seorang diri dengan cara bermonolog mengenai suatu topik. Di lawakan tunggal juga terdapat istilah diantaranya sebagai bagian pengantar lawakan tunggal, bagian lucu dari lawakan tunggal tersebut, sebagai bagian kecil dari naskah berupa gabungan setup dan punchline. Bagian ini berfungsi untuk bagian pengundang tawa penonton. Oke, terima kasih atas penjelasannya mengenai lawakan tunggal ya. Oke, jadi pembahasan mengenai lawakan tunggal tadi adalah pembahasan terakhir di acara Interaksi Asyik Talk Show ini. So, sebagai penutupannya kita akan menanyakan kreativitas yang akan ditanyakan sebentar lagi. Jadi selamat menyaksikan. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu. Saat sapa dirimu, kau merinding bulu, kau jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Rasanya rasa sudah pada dirinya sejak pertama
kamu, 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 kamu. Silaturahmi tidak terputus, bolehkah kami mendapatkan nilai 100? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.